kesempatan berikan kepada kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Di sini kami memiliki tanaman padi terdiri dari dua jenis tanamannya, yaitu padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Belu tahun 2015 dan 2016. Komoditi tanaman padi, beras merupakan tulang punggung pembangunan sektor tanaman pangan karena beras merupakan makanan pokok penduduk dan banyak diusahakan sehingga padi memiliki nilai yang sangat strategis. Tanaman padi sendiri terdiri dari padi sawah yang ditanam di lahan sawah dan padi ladang yang ditanam di ladang atau kebun atau tegalan. Baik, lanjut pada slide berikut. Disimpulkan dalam bentuk grafik, yaitu luas panen atau hektar 2015 sebanyak 6,434, 2016 sebanyak 5,965. Produksi per ton pada tahun 2015 sebanyak 24,574, pada tahun 2016 sebanyak 21,729. Produktivitas di tahun 2015 sebanyak 18,94, di tahun 2016 sebanyak 36,43. Sekian hasil presentasi saya ini. Terima kasih. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya berikan. Menjelaskan mengapa pada luas panen, produksi dan produktivitas itu mengalami penurunan. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi, sudah silakan. Coba teman-teman jelaskan dan sebutkan perbedaan nilai gizi. Jelaskan dan sebutkan gizi pada tanaman padi sawah dan padi ladang. Yang pertama saya menjelaskan dulu perbedaan antara padi sawah dan padi ladang. Padi sawah kata lainnya itu adalah padi yang ditanam menggunakan air yang mengalir, sedangkan padi ladang digunakan air hujan musim-musiman. Untuk tingkat gizi yang terkandung di dalam kedua komoditas satu komoditas padi ditanam pada musim yang berbeda dengan pemanfaatan irigasi, itu tergantung pengolahannya gizi di dalamnya itu. Misalkan kita mengolahnya dengan menggunakan pestisida, bahan-bahan kimia, itu akan mengurangi kualitas gizi di dalamnya. Terus faktor produksi, misalkan produksi kita mengemas dengan menggunakan bahan-bahan kimia untuk mengaweti beras, itu akan berpengaruh sekali terhadap kondisi gizi beras tersebut. Jadi itu mungkin ada sanggahan dari video. Di sini faktor yang menyebabkan peningkatan itu seperti penghujan yang subur dan perawatan yang Baik, saya sedikit tambahkan. Kenapa terjadi peningkatan pada tahun 2015 dan 2016? Saya akan pisahkan satu-satu untuk menjelaskannya. Yang pertama, penurunan. Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan pada luas lahan itu termasuk yang pertama, tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja sangat mempengaruhi
karena semakin berkurangnya tenaga kerja untuk kualitas untuk mengolah lahan yang luas itu sudah berkurang. Yang kedua, pemilihan bibit. Bibit yang dipilih tidak sesuai dengan yang lahan atau tidak memungkinkan untuk menanami lahan yang luas, maka terjadi penurunan. Terus yang kedua, terjadi peningkatan pada tahun 2016. Itu kebalikan dari yang pertama. Karena yang pertama, bibit yang dipilih dianggap sebagai bibit yang unggul. Yang kedua, pertamanya tenaga kerja. Dan yang ketiga, kualitas lahan.